Jadi kali ini kita akan bahas tentang yang namanya tipe data struktural. Tipe data struktural. Jadi apa itu tipe data struktural? Ya, biasa juga disebut sama tipe data, ada yang nyebut ini sih ya, tipe data kontainer. Dari namanya juga udah ketahuan kontainer. Kontainer itu kalau mobil kan biasa buat ngangkut barang ya. Berbagai macam barang dimasukkan ke situ kalau mau pindahan ya kan. Itulah dia fungsinya tipe data ini. Tipe data struktural atau tipe data kontainer itu fungsinya begitu. Jadi untuk memuat jadi kegunaannya ini untuk memuat berbagai macam objek ya, karena kita kemarin sudah pelajarin ya bahwa di Python itu semuanya adalah objek, tidak terkecuali semuanya itu objek ya, entah itu integer, string, segala macam ya. Nah, jadi yang kita bahas ini ada beberapa tipe data yang dasar yang ada di Python ya, yang akan kita bahas. Oke, jadi tipe data yang pertama itu ya, yang akan kita bahas. Oke, tipe data struktural yang pertama itu ada yang namanya list ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya tuple, tapi kita bahas dictionary dulu ya, karena list itu mirip tuple ya, tapi ada perbedaannya. Nanti kita bahas perbedaannya juga ya. List, dictionary, tuples, dan satu lagi kita bahas set ya. Ya sebenarnya ada lagi sih yang perlu pakai modul ya, cuman kita ini yang nggak pakai modul ya. Jadi ini tipe data struktural dasar ya. Yang dasar aja, biar agak indah sedikit ya tentunya. Tentunya ini kan nanti dihapus ya, jadi kita nggak perlu indah banget sih. Oke, tapi nggak masalah. Kasih satu lagi. Oke. Sekarang saatnya serius. Oke, jadi list ini adalah tipe data yang bisa memuat berbagai macam objek. Memuat berbagai macam objek ya. Jadi ini gado-gado ya. Semua objek bisa dimuat di situ ya. Entah itu integer, entah itu string, entah itu list lagi, tuple, dictionary ya, dan sebagainya ya. Semua bisa dimasukin situ dan dia diindeks berdasarkan indeks dengan angka, dengan ID ya, semacam ID nomor ya, 0 mulai dari 0 ya. Ini kita sebutnya 0 sampai sekian ya. Ya, sekian. Ini kita sebutnya dengan indeks. Indeks ya. Kemudian dictionary itu sama ya. Sama dengan list, tapi dia dengan nama ya. Dengan nama atau dengan namanya harus string gitu ya. Jadi dia itu disebutnya string, disebutnya adalah key value pair ya. Jadi kuncinya itu perpasangan sama value-nya ya. Tuple sama, tapi dia adalah sama dengan list tapi immutable. Nanti kita bahas immutable. Immutable dan mutable itu apa, nanti kita bahas di bagian tuple aja ya.
Karena biar simple kita pahamin cara pakai list dulu ya. Dan set ini ya himpunan ya. Simpelnya himpunan ya set. Oke, jadi kali ini kita bahas list. Jadi pertama kita adalah cara buat list dulu ya. Cara buat list ada dua macam ya. Yang pertama itu simpelnya misalnya kita punya list L ya, kita buat aja langsung begini ya, list kosong ya. Ini bisa dibuktikan ya. Oh iya, sorry, karena ini konsolnya ada konsol JavaScript ya. Nah, Sublime Text ini buat pakai JavaScript ya, jadi konsolnya konsol JavaScript. Terus ngeprint dulu ya, list. Beda kalau CMD. Oke, jadi itu adalah list. Cara lainnya adalah dengan gimana? Cara lainnya kita bisa panggil dari namanya list. Oh, maaf, lupaan lagi. Oke, sama ya kurang lebih ya. Tapi penggunaan yang lebih efisien ya dengan ini ya. Ini jauh lebih efisien. Karena kalau kita mau buat yang ada isinya juga gampang ya. Kita mau buat listnya begini, 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 juga nggak masalah ya. Karena udah tahu cara buat test data list gitu aja ya. Oke, jadi itu adalah list ya. Dan kalau listnya diisi di sini misalkan huruf juga atau simbol Unicode kayak kemarin ya. Masih ingat simbolnya? Kita ambil satu yang ini ya, gambar pedang ini ya, ini ya. Oke, jadi bisa kita lihat 10 di tengah-tengahnya pedang, di sininya 30 ya. Itulah list ya. Dan kalau kita mau ngambil pedangnya aja gimana, kita pakai teknik namanya indexing ya. Indexing itu gimana ya, simpelnya adalah begini aja, kita ambil yang tengah itu indeksnya mulai dari di sini 0, di sini 1, di sini 2 ya. Jadi kita ambil yang 1 ya, kita ambil 1 bisa langsung kita print ya. Kita masukin variabel lain juga bisa ya. Cukup begitu. Oke, itu indexing. Kita masukin variabel lain misalkan ini y misalkan, itu pun bisa ya. Oke, kita ngapain lagi sekarang? Sini udah ada urutan-urutannya, tenang aja biar nggak lupa. Oke, kita juga bisa ngecek data list ya. Atau kita ambil semua data ya. Oke, sekarang kita akses semua data list. Gimana caranya? Kita pakai loop ya. Loopnya gimana? Misalkan kita pakai for loop kayak kemarin ya, cukup begini aja, di inl kita bisa akses semua ya di sini ya. Oke, yang ini ya. Oke, jadi yang ini kita kasih begini aja.
atau kita mau di sini sampai kita cek ya, kita cek tipenya. Kalau dia tidak sama dengan, atau kalau dia adalah misalnya kita ada namanya ini ya. Nah, ini jauh lebih mudah ya, kayak is instance ini ya. Ini kalau kita pedangnya aja kayak tadi, kita ya, kalau yang dia integer nggak usah di print gitu kan. Kalau yang dia tipe datanya string, dia di print ya. Is instance itu untuk ngecek tipe data lebih mudah daripada pakai type ya. Kalau untuk if ini ya, karena semuanya class kan, bisa pakai instance. Oke. Selanjutnya cek panjang ya. Cek panjang list. Cek panjang list itu gimana? Kita pakai metode cek panjang list text ya, string, tuple dan sebagainya, dan lain-lain. Semua yang ada panjangnya itu bisa dicek event. Jadi kita praktekkan kemarin ya. Kita pakai fstring namanya, panjang string, bisa langsung learn ya. Kok panjang string, panjang list L adalah N ya. Sudah ditutup, sudah ditutup ya. Ini kayak satu ini mending sel 3. Oke, berarti sekarang kita bisa menelusuri list juga dengan while loop ya. While loop. Simpelnya while. Ingat, kalau while kita harus pasang iterator sendiri ya. Di sini i dipakai, anggap aja kita tidak. Sama dengan menggunakan for loop ya. Sama lebih kecil dia daripada panjangnya si L. Kita akan langsung print aja ya. Kita langsung print aja. Dan perhatiin baik-baik bahwa di sini for-nya ini kita pakai begini ya. Kalau di sini kita pakai nomor index. Jadi L ke T. Jadi indeksnya yang naik berdasarkan panjangnya. Pakai for juga bisa begitu, tapi nggak disarankan. Kalau mau ngambil indeksnya pakai for, ada caranya lagi. Habis yang ini. Oke. Ini dia indeks. Jadi kalau mau ngecek kayak tadi ya, kita ceknya adalah L ke T itu
Jadi ini ngambil data tadi dalam listnya ya, yang ke T, data ke indeks ke T, itu apakah dia string atau bukan gitu kan. Kita mau ambil pedangnya tadi print, langsung aja ini adalah si T ya. Jangan lupa kita selalu T plus sama dengan 1. Oke. Oke, ternyata list index out of range. Kenapa list index out of range? Itu dia. Udah bener ya kayaknya. Coba kita cek. Oke, sorry. Jadi ini mulai dari 0 ya. Ini masuk sini dicek L ke 0 harusnya ya. Dan cek dengan ngeprint. Oh, dia yang muncul adalah ini. Sangat tidak baik sekali. Oh, ini dia ternyata yang out of range. 43 ternyata ada print L. Kesalahan teknis. Nggak mengagetkan makanya. Jadi ini adalah T plus 1. Jadi tadi setelah itu dia udah ketiga dipanggil lagi. Kemudian di bawahnya muncul dari angka 30 dan juga error setelahnya. Karena begitu yang ini dipanggil 30 kan indeks berikutnya udah nggak ada. Ya. Jadi itulah sekaligus menunjukkan bahwa error kalau dia dipanggil di atas panjangnya maka dia error. Ya. Oke, jadi itu yang dengan while loop dan kita akan akses lagi sekaligus indeks ya. Gimana caranya? Nah, ini dengan for dan ini adalah cara yang paling dianjurkan ya. Paling dianjurkan adalah dengan for ini atas ketika kita nggak butuh karena mudah ya, ini ribet. Oke. Dan kalau kita butuh indeksnya ya, kita akan gunakan metode namanya enumerate. Enumerate ini dari kata enumerasi ya, sebenarnya penomoran aja. Kita bisa gunakan I dan V di sini ya. I-nya indeksnya, V-nya value-nya ya. Oke. I-nya indeksnya dan V-nya itu value. Kita bisa simpelnya kita akan print dulu semua ya, I dan value-nya. Oke. Ini akan kita komen dulu. Pastikan listnya nggak komen. Oke. Oh sorry, ini VS ya. Oke, jadi muncul yang kiri itu adalah nomornya, yang kanan adalah value-nya ya. Jadi seperti itulah enumerate-nya. Jadi kalau kita mau ngecek berdasarkan indeks, misalkan oke, tampilkan yang genap aja indeksnya gitu. Atau tampilkan yang ganjil aja indeksnya ya. Jadi kita tinggal ngecek aja ya. Tinggal kita mode 2 misalkan ya.
Not 2 tidak sama dengan 0, ya. Maka kita print dan ternyata terdapat pedangnya aja. Oke. Berikutnya oke, indexing dan panjang udah ya. Kalau gitu kita akan belajar metode-metodenya list, metode built-in list ya. Penambahan data ke list ya. Kita akan belajar penambahan data ke list. Gimana caranya nambahin data ke list? Jadi di list L tadi kita bisa gunakan namanya metode penambahan data dari depan ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama nambah data di belakang, nambah data semau kita, mau dari depan, dari belakang boleh. Yang di belakang ini kita gunakan metode namanya append ya. Kita akan print lagi di sini ya. Yang ini ya kita biar fokus di sini kita hapus dulu ya. Ini kita akan print L dan L.append. Kita akan tambahkan elemen yang kita mau. Apa yang kita mau? Boolean belum ada ya. Boolean belum ada. Oke, jadi true ya. Jadi bisa isinya boolean juga bisa ya. Kita jangan lupa bahwa boolean itu juga data dan sangat penting. Misalnya buat flagging segala macam itu pakai boolean. Sekarang yang semau kita gimana? Kita mau ngisi sesuatu di antara pedang ya dan angka 30. Kita mau ngisi satu angka float misalkan, kita gunakan metode namanya insert. Sekarang kita akan insert angka 2,5. Angka 2,5 di antara pedang dan angka 30. Maka kita harus tahu indeksnya, indeks keberapa ya. Indeks keberapa itu? Setelah pedang itu indeksnya 30 sekarang, yaitu 2. Maka sekarang kita print lagi L. Oh, dan ternyata itu dia argumen got float. Oh, terbalik. Ternyata ini indeks dulu ya. Oke. Jadi salah ya. Dan kalau nggak yakin sebenarnya, ya, sebenarnya kita bisa ngecek di Python itu dengan help. Kayak help itu bisa. Nah, di sini bisa kita baca dulu ya. Insert itu mulainya indeks dulu, baru objeknya ya. Indeks dulu, baru objeknya. Jadi itu help itu penting ya. Untuk pertolongan kita nggak bisa ngapain karena kita hanya manusia biasa. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang ngapus elemen dulu deh. Oke. Gimana cara ngapus elemen di list? Ya, jadi penghapusan elemen list. Ya simple sih. Bisa dengan namanya del ya. Del L yang kedua
Jadi kita barusan ngisi, atau kita hapus yang angka 10 deh. Kita hapus pedangnya aja ya, biar kelihatan kan jelas. Nah, jadi pedangnya hapus dengan del ya, dengan del. Terus ada juga dengan remove. Metode remove ini yang sebenarnya paling sering digunakan karena readability-nya bagus ya. Kalau pakai del tuh jelek, hapus. Jadi remove angka 30 misalkan ya. Oh sorry, ini yang di print ini lagi. Ini yang di print. Ya, jadi angka 30 kita hapus. Dan seperti itulah remove ya. Terus ada satu lagi yang unik, yaitu cara ngambil ya. Namanya itu metode pop, dari kata popping out. Pop ini dari kata, sebetulnya ditemukan dari kata popping out atau pop out ya. Jadi sesuatu yang menonjol keluar, dia bakal keluar begitu ya. Popcorn kan, yaitu popping out kalau dimasak. Jagungnya mental-mental atau pop out. Oke, jadi kita idenya adalah list ini dipotong ya. Jadi misalkan yang 10 2,5 true, ini kita potong satu bagian, terus kita ambil di variabel, potong satu bagian dan ambil di variabel. Gimana caranya? Kita akan simpelnya potong 2,5 di sini ya, kayaknya 10 true gitu kan. Oke, nggak penting banget kayaknya ya. Kita akan ambil satu bagian, misalkan A di sini ya. Ini adalah .pop ya. Nah, pop ini tadi kan kita kalau nggak yakin ngecek dulu ya pakai help gitu kan. Nah, ya kita bisa pakai help ya, atau di sini kalau saya udah lihat. Oke, ternyata pop itu adalah kita nggak perlu ngasih indeks ya. Dia hanya akan ngambil yang ujung, jadi nggak bisa tadi yang 10 true gitu. Terus kita hanya bisa 10 2,5 ya, sehingga kita akan kita print 2 ya, biar kelihatan jelas. Oke, ternyata begini hasilnya. Nah, jadi ini yang L-nya tadi, ini yang A-nya ini. Oh sorry, kita ulang. Oke, jadi itu yang A yang bawah true-nya. Oke, jadi itu adalah penghapuskan elemennya. Nah sekarang kita mau menggabungkan list misalkan. Gimana caranya sih kita gabungkan list ya? Oke, gabungkan list misalkan kita punya list M misalkan, itu dia angkanya 20 30 ya, 20 30 dan 40 50. Terus kita pengen menggabung kedua list ini ya. Atau kita punya yang ini 20 30 deh, bisa ganti N.
40, 50 gitu kan ya. Jadi ini bisa kita hapus sudah ya. Ini kita gabung yang pertama adalah dengan cara konkatenasi ya, atau konkatenasi koncat ya, menjumlah ini dengan tanda tambah. Jadi kita bisa buat list baru misalkan ya, C misalkan itu adalah L ditambah M ditambah N. Nah, kita juga print C. Oke. Kemudian atau ini kita hapus M dulu. Oke. Terus kita ada metode yang berikutnya yaitu dengan metode extend. Saran saya biar mudah adalah jangan terpaku dengan metode. Ambil metode yang penting aja. Menurut kita penting, kita pasang di situ ya. Kalau metode extend simpelnya adalah dengan tinggal seperti biasa extend ya. Kemudian kita bisa langsung print lagi ya. Nah cuman extend ini masukin kemana ke oke. Bedanya adalah terlihat jelas bahwa kalau dengan concat kalau kita mau masukkan ke variabel baru itu lebih mudah. Kalau dengan extend kita tujuannya adalah menggunakan di variabel yang sama gitu kan. Kita mengextend aja. Nah, Alicia taruh sini, taruh ya. Kalau kita mau buat variabel baru, ini lebih mudah dipahami. Ya. Ini cocokin untuk yang gabung buat variabel baru. Oke. Oke, apakah terlalu panjang ini videonya ya? Sudah 30 menit nanti kepanjangan. Jadi kita atau mau dituntasin aja ya. Nggak perlu list part 2 gitu ya. Oke, kita buat part 2 ya nanti. Oke. Terima kasih kalau begitu.